Bentar Kak, aku pindahin ke handphone dulu. Lagi rame demo nih Mbak hari ini. Lalu sih ikut dari awal atau pertengahan ya? Aku dari awal Agustus ikut sih, Kak. Oh, berarti bulan ini dapat semua ya materinya ya? Iya, kecuali yang personal branding itu Oh kayaknya ya aku belum, itu nggak nanti sempet akhir ikut. akhir bulan. Oh, oke. Ada yang akhir Juli kayaknya ya, Kak? Iya itu kan, jadi ini kan baru jalan 3 bulan nih Mbak. Jadi Oh, bulan kemarin masih merapihkan aja sih formatnya kayak gimana. Nah bulan ini udah ketemu formatnya. Bulan depan yang buat yang baru masuk ada lagi format yang udah oh, terbentuk gitu. bentar-bentar, Kak. Ya kalau personal branding terakhir sih Mbak emang sengaja biar nanti dapat Oh, oke. ini dulu semua. Atau Mbak kirim aja ke grup boleh, nanti aku tampilin di laptop nih. Nggak usah, Kak. Aku malu deh. Personal aja ke aku berarti. Kalau malu di grup, ya nanti aku Hmm, tampilin di apa di laptop. Aku kan pakai laptop. Jadi bacanya langsung dari oke. sini. Oh iya sih. Ya udah, aku share ke Kak Isan ya. Boleh boleh. Ini beneran bertiga doang ini, Kak. Iya nggak apa-apa. Soalnya yang Jadi kayak, sebelum-sebelumnya tuh udah ikut yang bulan lalu Mbak gitu. oh Jadi iya, kan ini iya sistemnya kan bener. bukan per batch kan awalnya kan. Nah, ternyata harusnya sih next bulan depan tuh akan per batch gitu. Jadi Oke. nggak nerima masuk member gitu sebelum kecuali dari awal gitu. Jadi yang ini sih kayaknya bulan kemarin nggak begitu banyak deh yang join deh. Oh, Jadinya emang nggak rame sih. Jadi lebih enak juga sih sebenarnya sih. Makin sedikit makin bisa banyak. Semi private sih jadi lebih enak sebenarnya. itu dia, Kak. Berasa jadi private ini. Udah aku share, Kak, di Ada WA. ntar aku buka dulu. Jadi yang bulan pertama, kedua tuh 50 orang kan. Jadi udah banyak praktek sebenarnya di sana. Oh, Jadi yang bulan kemarin kan nggak terlalu banyak kayaknya. Bulan ini nggak terlalu banyak. Jadi yang hari ini nggak join sih kayaknya lagi ada aktivitas deh. Lalu sih aktivitas apa? Aku boleh tahu? aku pegawai kontrak di salah satu instansi pemerintah, Kak. BUMN Iya. bukan? Enggak, kantor pajak. Hmm, oke, oke. Ya aku share ya. Bentar. Oh iya, Kak, yang bagian nyanyi lagu kebangsaan di awal banget kan ya berarti? Biasanya sih gitu. Kalau saya ini kan berarti formatnya baru sih semi formal sih karena milih Iya. acaranya ini nih. Itu kalau Iya. milih acaranya ini udah pasti semi formal, gak mungkin non formal soalnya. Nah, jadi di awal-awal tuh biasanya kalau kayak gini susunannya di awal tuh formal semua tuh sampai Hmm. selesai. Harusnya setelah ini udah bisa sih, setelah sambutan Pak Nah, Budi itu dia, Kak. Tapi kan Mas. aku ikut di briefnya, jadi nggak aku masukin di... Jadi di sini nih nggak perlu banyak interaksi kan, sebenarnya kan bener-bener formal dulu. Jadi sekedar nyampein Mm. informasi lah. Kebanyakan kalaupun mau interaksi dikit-dikit aja, nggak terlalu banyak. Oh ya. Nanti baru pas Tapi udah Kak, kelar sambutan masuk nih interaksi. hmm, Gimana gimana? pikirku tuh Kak,
karena ini memang disuruh siapin buat informal, jadi dibikinnya emang skrip informal gitu. Nih kan kalau bentar aku buka file drive-nya ya. Di file drive-nya Berarti itu aku, ada keterangannya tuh kalau nggak salah kan. oh walah, Bentar aku ya. nggak merhatiin berarti Kak. Kayaknya di atas tuh kalau nggak salah ada aku bikin ada keterangannya. Yang non formal itu kayaknya 17 Agustusan doang deh. Aku yang nggak perhatiin berarti Kak. Sorry, sorry, miskom ini. Ya soalnya kalau yang ada gitu-gituannya Indonesia Raya segala macam itu udah pasti nggak bisa full non formal. Nanti Betul, kita betul. malah kena kartu kuning tuh dari panitia Iya. biasanya. Kayak nggak profesional biasanya gitu. Karena pernah kejadian juga. Jadi bukan aku sih. Jadi aku Hmm. ada acara meeting Kemenak gitu deh. Itu semi formal. Terus Heeh. sewaktu-waktu aku nggak bisa Mbak ceritanya. Aku nggak bisa dan aku nggak ngasih rekomendasi MC lain kan karena yang aku kenal kebetulan lagi ada jadwal semua. Oh. Akhirnya singkat cerita IO-nya tuh nyari MC lain, nyari-nyari terus diganti. Nah MC-nya ini ternyata MC-nya yang non formal kan. Nah dia Mm-mm. dia nggak paham tuh struktur yang tadi tuh kalau di awal formal dulu dan segala macam. Nah singkat cerita endingnya ya dia kemenaknya kurang puas gitu. Jadi malah bermasalah gitu. IO-nya dimarahin gitu lah. Nah ini kalau nggak salah nih ada keterangan nih ingat aku. Oh nggak kan nggak ada keterangan semi formal sama non formalnya kan. Iya, Kak. Nah, jadi kalau paling sih itu aja sih. Saya kayaknya kemarin lupa dibahas juga sih waktu di acara semi formal deh. Jadi kalau emang ada ininya nih Mbak, lagu Kebangsaan Indonesia Raya sampai sambutan apalagi menteri ya, itu formal Mm-mm, dulu, mm-mm. udah pasti formal dulu. Ya Nah, betul nanti sih. kalau udah Aku mulai mikirnya gitu sih Kak, tapi karena ini malam ini buat praktek apa informal, jadi aku bikin skripnya informal. boleh sih nggak apa-apa kalau mau dicobain juga nggak masalah sebenarnya. Cuman buat ilmu aja. Jadi ketika nanti Oke. dapat acara, kalau ada Indonesia Raya di awal, terus nanti ada sambutan orang pentingnya itu udah pasti kita harus formal dulu karena udah aturannya kayak udah kayak gitu deh. Iya sih Kak. Oke, mau coba dari mana nih, Mbak Lucy? Em, sesuai yang skrip aja Aja deh ya. Kak ya. Baca nggak? Apa kurang gede? Bisa bisa. Oke. Ya, sebelum dimulai, sebentar lalu Pak Lauren. Pak Lauren, jadi hari ini kita akan praktek. Ya kalau Pak Lauren udah siapin skripnya, nanti boleh dicoba dan nanti kita bantu respon ya Mas Fendi atau Mas Lauren yang hadir dan kalaupun nggak ada nanti kita pakai skrip 17-an yang kemarin aja soalnya ada yang ngumpulin jadi bisa kita coba buat latihan pembawaan. Oke, untuk itu silakan Mbak Lucy, nanti aku jadi penontonnya hari ini ya. Silakan. Oke. Ini udah kayak mau langsung acaranya aja Iya, ya Kak. betul. Apa-apa dari ini Oke. aja sekalian Indonesia Raya-nya nggak apa-apa. Jadi nggak di bawah non formal nggak masalah karena udah bikin skripnya kan, nggak apa-apa. Iya sih. Oke, thank you Kak. Sip. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita akan memulaikan acara kita di pagi hari ini. Dan sebelumnya hadirin diminta berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya cek semangatnya dulu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, nanti bisa dibalesnya pagi semangat. Sambil tangannya dikepal dan diangkat ya, Bapak Ibu. Boleh nih kita coba ya. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi.
Pagi semangat ya, pagi Iya. semangat. Oke. Wah, luar biasa ini semuanya sangat bersemangat ya Bapak Ibu. Dan tentunya saya pun sangat bersemangat dan sangat berbahagia menyambut Bapak dan Ibu sekalian dalam acara seminar kesehatan yang mengusung tema problematika seksualitas pasutri dan kiat menjaga keharmonisan rumah tangga. Kamis, 22 Agustus 2024, bertempat di Aula Serbaguna Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bisa minta tepuk tangannya, Bapak Ibu? Iya, baik. Dan tentunya di hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Untuk itu, saya ingin menyapa terlebih dahulu para tamu kita di pagi hari ini. Selamat datang kepada yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Insinyur Bapak Budi Gunadi Sadikin, SSI, CHF, CHFC, CLU. Selamat berjumpa Bapak, selamat datang. Selamat datang kepada yang kami hormati, Wakil Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Haji Halimah Sainud Taudit. Ibu Haji Halimah Aja Sainud, Mbak, Ibu Haja. sorry. Ibu Haja Halimah Sainud Taudit. Selamat datang Ibu, selamat berjumpa. Dan selamat datang kepada narasumber kita di pagi hari ini. Seorang dokter yang sangat handal dalam bidangnya, Dr. Boyke Dian Nugraha, SPOG Mars. Iya, selamat datang dokter, selamat berjumpa. Dan tentunya selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang sudah berkesempatan hadir dalam acara yang spektakuler ini. Baik, di awal perjumpaan kita saat ini, marilah kita secara bersama menaikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita semua nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Perkenalkan saya Lucy yang akan menemani Bapak dan Ibu sebagai pembawa acara hingga akhir acara nanti. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang belum tahu ya acara ini buat apa sih? Nah, Bapak Ibu, acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang bagaimana mengatasi problematika seksualitas pasutri serta tips dan trik kiat menjaga keharmonisan rumah tangga. Mantap nggak tuh Bapak Ibu? Bisa minta tepuk tangannya untuk Dharma Wanita Kesehatan Persatuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Iya, jadi kalau ada yang masih single di sini, mending pulang aja deh atau cari suami atau istrinya dulu. Bercanda ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini marilah kita dengarkan dan saksikan bersama sambutan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Insinyur Bapak Budi Gunadi Sadikin, SSI CHFC CLU. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin SSI CHFC CLU untuk sambutan yang telah diberikan dan kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu, biar kita makin semangat nih di pagi hari ini, biar nggak ada yang ngantuk, mungkin kita ice breaking dulu ya. Nah, sekarang kita bakal ice breaking. Ini saya belum milih, Kak. Ya skip aja nggak apa-apa. Oke, kita skip aja Baik. ya. Oke, semoga dengan ice breaking tadi kita semua semakin semangat di pagi hari ini ya. Oke, baik Bapak Ibu, saat ini kita sudah tiba di inti acara kita nih, yaitu pemaparan materi dari Dr. Boyke Dian Nugraha SPOG Mars. Udah siap belum nih Bapak Ibu? Oke, Ya, kalau begitu langsung saja nih kita panggilkan narasumber kita yang sangat spesial.
Dr. Boyke Dian Nugraha SPOG Mars. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Iya, itu dia tadi sudah kita saksikan dan dengarkan bersama pemaparan yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat tentunya. Dan saat ini kita akan akan dibuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama. Oke. Iya, semoga dengan jawaban dari Dokter Boyke tadi boleh menjawab atas pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Dan sekali lagi bisa minta aplausnya untuk Dokter Boyke. Oke, thank you Dok buat sharing ilmunya dan kami persilakan untuk duduk kembali, Dokter. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itu dia sudah kita ikuti seluruh rangkaian acara kita di pagi hari ini. Dan nggak kerasa ya, udah 2 jam lebih nih kita bareng-bareng. Kita udah seru-seruan bareng, dan udah dengar materi yang sangat berguna. Yang tentunya kita semua berharap lewat acara ini dan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Boyke bisa makin mempererat hubungan pasutri dan buat yang masih single bisa disegerakan nih Bapak Ibu. Iya, dan setelah ini kita bakal ada sesi foto bersama ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu jangan dulu beranjak dari tempat ini karena kita akan mengabadikan momen bersama kita dengan tamu undangan dan dengan tamu dengan tamu spesial kita di pagi hari ini dan juga dengan narasumber kita hari ini. Baik. Saya Lucy mewakili seluruh panitia dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah tergabung dalam mensukseskan acara ini dan tentunya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Seminar Kesehatan 2025. Tuh, kan keren-keren. Oke. Tip, Mbak Lucy, aku Aduh, coba kasih masukan ya. iya ya Kak, siap-siap. Kalau pembawaan Mbak Lucy sih udah standar semi formal banget ya. Kayaknya udah sering ya MC semi formal ya. Iya, Kak, karena kebiasaan di kantor, Ah jadi iya, kebawa kayak udah kayaknya. udah standar banget sih, udah pas sih. Maksudnya buat standar semi formal sih emang segitu, kayak kita kayak ngobrol biasa kan. Nggak perlu harus teriak-teriakan dan segala macam. Iya. Paling tadi di awal aja nih Mbak Lucy, buat kalau kita minta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya itu biasanya ada tambahan tuh untuk menambah rasa nasionalisme kita gitu. Oh, iya, siap. Oh, dan jiwa patriot kita biasanya sih gitu sih. Oh, Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Biasanya gitu bridgingnya. Baik, Bapak Ibu dan tamu undangan yang hadir pada hari ini, untuk menambah rasa nasionalisme dan jiwa patriot kita akan buka acara kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi ada bridgingnya sih. Jadi bridgingnya biasanya ini nih, terbuat tambahan. Ini jadi template sih Mbak. Kalau acara formal, hampir pasti kalau MC-nya udah pengalaman, pasti pakai ini. Kalau acaranya formal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di greeting udah oke. Paling tadi kan kita mau ngajak semangat ya. Kitanya juga harus ngasih aura semangat kan. Saya mau cek semangatnya dulu nih. Jadi apa semangatnya pakai suara juga kita harus oh iya. keluarin. Powernya ya, Kak. Powernya jangan sampai lupa. Itu karena Siap. buat mancing kan. Itu Iya. paling utama sih kalau mau ngajak apa interaksi dan emang ngajak biar lebih semangat. Biar ketularan aja sih gitu. Siap. Terus eh ini juga kalau bisa biar nggak nanggung, jadi biarin nanti yang tanggalnya ini di awal aja nih. Jadi biar Oh, temanya di akhir. Menyambut Bapak Ibu sekalian pada hari ini misalnya. Sangat luar biasa, sangat bersemangat menyambut Bapak Ibu sekalian pada hari ini bertempat di aula serbaguna bla 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 dalam acara. Biar nanti bisa ada ininya tuh gradasi tema kan. Seminar kesehatan yang mengusung tema
Problematika seksualitas pasutri dan kiat menjaga keharmonisan rumah tangga. Boleh minta tepuk tangannya dong. Nah gitu. Jadi kalau tadi kan kalau judulnya dulu Iya baru sih, Kak. itu jadi nanggung tuh. Jadi Mbak Iya, Lucy nggak betul bisa betul. nggak bisa naik ke atas kan. Jadi mau Iya. nggak mau kan karena masih belum belum ujungnya nih nggak bisa ngasih penekanan kayak gitu kan. Nah kalau ditaruh di ujung kita bisa kasih penekanan tuh gradasi dulu. Jadi biar langsung naik ke atas kan. Seminar kesehatan yang mengusung tema problematika seksualitas pasutri dan kiat menjaga keharmonisan rumah tangga. Boleh minta tepuk tangan buat kita semua? Nah, itu udah enaknya sih kayak gitu. Biasanya sih kalau acara yang memang non formal atau semi formal, tema acara dikasih buat di ujung sih, biar kita bisa nyebutinnya tuh biar bisa lebih power aja sih, lebih semangat juga. Yang ketiga, Mbak Lucy Ya, itu thank you, Kak. kayaknya keseringan filler word. Filler word-nya adalah kata baik di awal tiap sesi. Mmm. Itu sebenarnya kurang tepat Mbak Lucy gitu. Jadi Oh, iya. saya Karena juga udah kadang kebiasaan sih, Kak, heeh, itu saya kayaknya. juga kadang ngasih ingetin, kan saya juga ada workshop MC Wedding kan. Nah, kebanyakan tuh teman-teman juga sering banget tuh, baik Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia. Nah, padahal itu kalau kita mau kayak gitu boleh, tapi hanya untuk sesi-sesi yang perlu kita audiens itu biar balik lagi ke acara. Contoh lagi nggak fokus nih, kita masuk jadi baik Bapak Ibu. Jadi baik Bapak Ibu dan tamu yang berbahagia, jadi mereka jadi fokus lagi gitu. Tapi kalau dari awal udah merhatiin kita, nggak ada distract apapun, nggak usah sebenarnya langsung aja gitu. Oh. Jadi itu karena kalau nggak diingetin gitu biasanya jadi template tuh setiap mau mulai. Nah kan kayak gini nih, baik, Betul, Kak, baik. betul. Jadi langsung aja kayak gini kan udah tentunya selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang berkesempatan hadir dalam acara yang spektakuler ini. Ya kan orang masih merhatiin kita nih. Udah langsung aja. Di awal perjumpaan kita saat ini marilah kita sama-sama menaikkan syukur. Nah, itu lebih enak. Karena kalau Mbak ulang ini jadi ada jeda aja sih gitu. Salah sih nggak salah sebenarnya cuman ya tadi kurang tepat aja penggunaannya karena penggunaan kayak baik Bapak baik, oke dan segala macam itu tadi kalau ada distraksi kan, ada apa misalnya, nah kita fokusin lagi biar audien tahu oh MC mau ngomong nih gitu sih. Nah, sama wedding juga kayak gitu kadang kalau yang nggak paham tuh tiap sesi manggilin audien mulu padahal kan audiennya udah ngeliatin kita ngapain kita Betul sapa betul, terus Kak. kan. Jadi fungsinya tadi manggil audien. Nah, kuncinya adalah panggil audien berarti digunakannya itu ketika audien mungkin lagi nggak fokus sama kita lagi. Baru kita masuk dengan tadi baik Bapak Ibu atau baik di awal perjumpaan kita tuh boleh aja. Cuman kalau nggak diingetin gitu biasanya jadi filler word gitu. Jadi akan selalu diulang-ulang. Tiap acara atau tiap mau mulai sesuatu akan selalu diulang. Karena di awal-awal saya Betul, Kak. nge-MC saya filler word-nya itu oke Mbak. Oh. Awal-awal saya nge-MC kayaknya deh. Setahun pertama kayaknya sampai ada IO yang ngingetin. Akhirnya saya Mmm. tahu oh ternyata penggunaannya salah gitu. Kurang tepat Aku sih. juga Karena baru tahu ini, Kak. iya, sama aku juga waktu itu setahun pertama kayaknya nih, karena nggak ada yang ngingetin ya, jadi kan kita Betul nggak betul. tahu. Akhirnya sempet waktu gitu, IO lagi bisikin sesuatu, ah oke-nya aku keceplosan di mic. Jadi informasinya dia harusnya aku bisa langsung sampein, aku malah oke, oke baik gitu. Jadi oke baik tuh akan selalu ulang tuh setiap informasi dari IO atau ada masukan setiap lagi event, aku selalu keceplosan sebelum nyampein informasi itu, aku bilang oke baik nih pakai mic. Wah ternyata adalah suatu waktu aku dapat IO yang mungkin udah lebih expert, aku dapat masukan. Setelah event sih untungnya baik banget IO-nya. Jadi Mas Ihsan sorry, tadi sih harusnya yang oke baik itu jangan pakai mic gitu karena audiennya bla 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 bla. Oh, akhirnya aku mulai belajarin lagi kan kenapa kurang tepat. Akhirnya itu tadi aku dapat kesimpulannya sekian nanya-nanya juga sama yang pengalaman yang di bidang corporate itu digunakannya buat narik perhatian audien lagi aja. Kalau emang nggak perlu narik perhatian audien, nggak perlu gitu. Jadi sebatas itu sih penggunaan. Karena kalau nggak gitu, kita akan template tuh nanti bakal sering keulang-ulang. Kalau buat acara-acara yang memang harusnya nggak perlu banyak nyapa kayak gitu ya. Tuh. Sama tadi sih kalau di awal sih jelas ini latihan penyebutan nama di awal. Itu Iya, itu sih betul, Kak. bahaya sih. Gugup juga sih ini Iya. pengaruhnya. Emang ini aku juga sengaja ngasih tahu
ngasih nama-nama yang susah ini emang buat latihan gitu kan, ada Oh, beberapa iya, Kak. acara tuh, aku sengaja di beberapa acara aku ngasih nama yang ribet sama apa yang ada titelnya juga yang nggak gampang, biar latihan aja sih, gitu. Nah, terus juga kalau Tapi acara apa? untuk titelnya emang dibaca per huruf ya kan, Kak? Nah, itu kalau buat acara kesehatan, pengalaman aku tuh biasanya dari panitia tuh mintanya dibaca full. Nah, tapi kalau buat nanti ada acara yang benerannya, coba tanya panitia aja. Ini Oke. boleh disingkat atau harus dibaca full. Karena pengalaman aku 3 acara kesehatan tuh dokter dokter gigi, terus dokter umum sama dokter spesialis gitu acaranya ngumpul semua. Panitia yang minta itu bilangnya wajib disebutin semua gitu. Buat di awal ya penghormatan ya. Kalau buat kayak ini nih SPOG Mars itu juga katanya mesti disebutin. Tapi nanti kalau gitu sih aku selalu make sure sih Mbak, karena beda acara beda ini ya kemauan ya. Ya, Aku pasti iya make betul, sure. Kak. Oke. Siap. Terus ini juga nih di deskripsi Mbak itu pakai bercandanya kan ini nih. Gimana? Iya, aku mikirnya informal kan, Kak. Enggak, bercandanya enggak salah, cuman kurang tepat doang. Oh, Bercandanya oke. udah tepat. Cuma bentar, tadi mana ya? Dipulang aja kayaknya sih, Kak. Bentar nih. Kalau ada yang masih single sini mending pulang aja. Tahu suara. Nah, ini kan acaranya udah pasti suami istri kan. Mhm. Jadi kurang masuk aja. Sebenarnya bercandanya masuk-masuk aja, cuman karena ini udah jelas kan problematika seksualitas, Iya nggak sih, mungkin Kak. ada yang masih single kan. Itu butuh makanya saya paling insight dari saya coba riset dulu aja. Maksudnya jangan sampai audiensnya sama bercandaan Iya, kita ternyata nggak masuk gitu. Kalau bercandanya sih oke-oke aja, cuman nggak masuk pasti tuh. Orang langsung, nah single kan ini kan acaranya ya, takutnya ada, mohon maaf ya, takutnya ada yang mungkin janda atau cerai kan kita nggak pernah tahu kan. iya, Takutnya betul. tersinggung di situ gitu. Jadi nanti make sure lebih survei dulu sih audiensnya biar nanti bercandaan-bercandaan yang mau ditaruh itu bisa Betul. masuk. Tapi better sih ditulis kayak gini sih Mbak kalau belum biasa ya. Aku sih selalu nyaranin buat yang belum biasa MC non formal, tolong yang mau jadi jokes itu ditulis aja gitu. Lebih baik disiapin ketimbang Iya, coba-coba Kak. spontan tapi garing gitu. Betul. Tapi Aku kalau orangnya emang suka yang detail aja sih daripada aku nanti juga awal-awal gitu ada kok. yang Aku miss. awal-awal hampir scripting, tapi improv ya, tetap improv kan. Cuman tetap aku butuh contekan. Bahkan MC wedding aja aku setahun pertama deh. Setahun pertama aku belum pede kalau script aku tuh ronden acara doang. Aku belum pede itu. Cuman data sama ronden acara tuh aku nggak pede sama sekali. Pertama tadi aku mikirnya takutnya nanti aku dapat kesempatan yang emang ada audien yang merhatiin yang nyari MC juga. Aku takutnya nggak maksimal, masih takut-takutan lah awal-awal tuh. Betul betul, Kak. Kalau sekarang sih aku kasih pointing-pointing udah bisa ini nih apa ngeraba lah mau ngomong apa karena udah tertemplate kan. Nah kalau Betul. belum biasa saran aku sih mending scripting karena tadi kan kita baca kan pakai intonasi, pakai improv-improv. Jadi orang ya kita baca kayak nggak baca sebenarnya. Gitu. Yang penting kita bisa bagi-bagi pandangan sama audien aja gitu. Jadi nggak baca full script. Kita tahu nih kapan harus lihat, kapan harus nyontek gitu aja sih kalau emang orangnya harus detail gitu. Kayak contoh misalnya kan kita Iya, mau Kak. undang Bapak Menteri kan. Jadi ketika kita udah nyebutin namanya selesai, ya ini kan kita harusnya udah nggak perlu baca kan. Jadi kita bisa kasih pandangan kita ke Bapak Menterinya atau ke audien misalnya sambutan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Insinyur Bapak Budi bla 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 udah sampai CLU. Nah, udah beres tuh baca skripnya, langsung kita arahkan pandangan ke audien. Kepada Bapak Budi dipersilahkan. Nah, itu kan beda kan? Ketimbang kita beneran full script kepada Bapak Budi dipersilahkan. Nah, kalau biasanya sih corporate MC corporate MC karyawan yang jadi MC tembak tuh biasanya kan full script kan. Nah, Iya, full script, Kak. sebenarnya kalau dimaksimalin gitu aja. Jadi kalau tahu nih sesi ini nih udah nggak perlu baca, ya udah buang aja pandangannya ke audien. Itu lebih enak. Kalau lebihnya sih kayaknya udah aman-aman aja sih. Kan ini kan nanti on the spot ya kalau buat ini. Iya. Gitu. Jadi on the spot, upload juga. Ya paling itu aja tadi Mbak. Kalau yang pertama filler wordnya dihilangin, yang baik-baik baik itu di tiap awal sesi.
biar nanti makin lama makin jadi ya makin next level lah Mbak, jadi lebih tenang juga, jangan tahu oh ini nggak perlu diomongin gitu. Jadi yang Siap, Kak. takutnya kan kita nggak pernah tahu kan Mbak, dari awalnya MC kantor nanti mungkin diundang buat acara-acara di luar kan lebih enak lagi. Amin. Sama ini Siap. juga ya, khususnya nih yang buat Indonesia Raya juga mesti tahu sih dari awal buat template kayak gini nih, biar nanti kita dipercaya aja sih, oh udah pengalaman nih Mbak Lucy ternyata tahu hal kayak gini. Ya kadang biasanya kalau yang IO-nya pengalaman atau panitianya emang udah sering undang MC dari luar nih, ada tolak ukur gitu Mbak. Gitu. Jadi kalau kita misalnya MC yang biasanya pakai apa nih kata-kata yang wajib, kita nggak pakai. Nah, biasanya nanti ada omongannya gitu sih, oh kayaknya masih baru deh gitu. Kayaknya kitanya yang malah nggak sama pengalaman sama MC MC sebelumnya. Tuh. Lebihnya sih itu buat bercandaan, nanti disurvei dulu buat audiensnya, sama ini tema acara kalau bisa sih ditaruh di paling akhir kalau bikin skrip, biar tadi kita ngasih ngasih gradasi, nyebutin tema sampai kita bisa bangkitin audiens biar lebih semangat lagi sih. Sama nama-nama ini nanti Mbak udah inilah ya, ini kan latihan ya, nanti kalau event sih Siap. dilatih dulu karena emang banyak nama-nama orang yang mungkin kita nggak biasa Mbak. Itu bahaya Betul, Kak. juga. Sama singkatan-singkatan juga perlu ditanya. Nah, itu juga perlu. Karena kemarin kayaknya di 17 Agustus tuh kalau Mbak nonton tuh ada kesalahan di MC 17-an kemarin di negeri, di ini. Jadi dia nyebut Bapak Ibu Dona. Ibu Dona siapa gitu. Tapi yang datang bapak-bapak. Itu rame tuh di dunia MC kemarin tuh sempat rame. Padahal itu acara 17-an ini negara kemarin, upacara Wow. kenegaraan 17-an kemarin. MC-nya udah proporsional segala macam, dia mungkin lupa nanya atau di cue card-nya tuh kan biasanya ada kayak gini nih, ada keterangan bapak atau ibu ya. Nah, mungkin Iya. keterangannya dari panitia tuh nggak ditulis ini, jadi langsung ini aja. Nah, jadi kemarin dia manggil mengundang buat apa gitu, saya lupa deh. Jadi dia manggilnya dipersilakan kepada Ibu Dona bla 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 untuk maju ke depan. Yang muncul bapak-bapak. Oh itu terekam dengan Parah jelas. sih. Itu di-share tuh di beberapa medsos dan juga di grup-grup MC ya. Maksudnya reminder buat kita aja kalau Iya, betul. emang kita nggak cek and recheck di awal, hal kayak gini bisa kejadian gitu. Tawar sih aman sih Mbak, kalau buat ini emang ini buat semi formal Mbak, udah biasa pembawaannya. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum aku coba ke yang lain? Kayaknya cukup sih, Kak, udah dibahas sama Kak Ihsan. Oke, Ya. sip sip sip. Nanti aku minta lagi skrip yang udah diedit sama Kak Ihsan ya, Kak, Oke, nanti aku kirim. buat disimpan. Nanti ini aku Oke, kasih note-note juga sih biar bisa siap. diingat. Oke, sip. Thank you Mbak Lucy. Sip. Mau Thank you, Kak Ihsan. standby juga boleh atau mau ada kegiatan lanjut juga nggak apa-apa. Karena kan kita praktek aja kan. Takutnya Siap. kalau Mbak Lucy mau ada kegiatan lagi juga nggak Nggak, apa-apa. nggak ada kok, Kak. Aku Nggak ada stay ya? di sini. Oke, yang mau coba selanjutnya boleh Mbak Astri, Kamel, atau Mas Lauren atau Mas Fendi boleh. Skripnya kalau belum ada nggak apa-apa, kita pakai ini aja nih yang udah dibuat sama Mbak Nura. Mbak Nura kemarin kalau nggak salah udah selesai dia bikin skrip buat MC 17-an. Ada yang mau nyoba untuk Mbak Astri, Mas Fendi, Pak Lauren atau Kamel, atau bisa di on cam? Karena hari ini kita full praktek ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada kegiatan lain yang belum bisa praktek, nggak masalah. Nanti juga kita ada sesi praktek selanjutnya. Halo Mbak Asri mau coba? Halo Mas Isan, iya Halo, mau ini coba? itu saya ada apa? Saya coba yang ini ya. Boleh, ada skripnya Konsep sendiri. saya, iya konsep saya Boleh. di file, tapi laptop Apa? saya lagi di bawah adik saya Filenya di laptop atau di HP? di laptop. Oh, gitu. Ya Ya ini udah. saya lagi nunggu tapi belum muncul-muncul. Oke, oke. Mau nyoba yang ini dulu nggak, Mbak Asri? Kebaca nggak ya? Boleh, boleh. Tapi mungkin kalau saya nyoba ini pertama kali saya bawa acara mungkin yang informal. Iya, nggak apa-apa. Kan emang Boleh, tujuannya itu, Mbak Asri, biar latihan. baik. Oke,
Ini saya pakai HP ya. Ya, silakan Mbak. Ya. Selamat pagi, pagi. Selamat pagi semuanya dan selamat datang di lapangan Nike Hall Wisma Mulia. Ke pasar pagi beli ikan arowana. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai keseruan pada pagi hari ini, kita warming up dulu ya. Kita gerak-gerak dulu yuk. Kita semua bersama Kakak Resdi biar tambah seru dan semangat. Sambil menunggu Kak Rizdi, siap? Mari semua merapat di depan panggung buat barisan ya. Apakah semuanya siap? Ya, Kak Rizdi, yuk, terus gaskan. oke. Anggap aja udah selesai nih Mbak Astri ya. Udah kelar Zumbanya, beres. Mbak Astri masuk lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 hari ini, tanggal 17 Agustus 2024 di lapangan Nike Hall Wisma Mulia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, acara ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh PT Wisma Mulia dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 pada tahun ini. Acara ini memiliki tema Indonesia Maju, Karyawan Bahagia. Perkenalkan, saya Astrid Rosalin, senang sekali dan bersemangat untuk menemani hadirin sekalian selama acara ini. Acara ini dihadiri langsung oleh yang terhormat Direktur Utama PT Wisma Mulia, Bapak Amirullah Hashim. Apa kabarnya Bapak? Sehat. Boleh Bapak berdiri dan menyapa hadirin dan tamu undangan? Yang kami hormati, manajer dan staf, seluruh karyawan PT Wisma Mulia, mana suaranya? Oh, Wah, semua bersemangat. Pasti nggak sabar untuk ikutan game-game seru yang sudah disiapkan panitia. Ada games apa aja ya kira-kira? Semua PT karyawan PT Mulis, mohon maaf, seluruh karyawan PT Wisma Mulia. Mana suaranya? oh. Wah, semuanya bersemangat. Pasti nggak sabar untuk ikutan game-game seru yang sudah disiapkan panitia. Ada games apa saja ya kira-kira? Ada yang sudah tahu? Games yang dimainkan? Tarik tambang, ada balap karung, ada mukmat gacoan, dan panjat sosial. Dimainkan secara berkelompok per divisi. Selama itu acara ini dimeriahkan oleh penampilan band internasional. Mohon maaf, aduh, tulisannya kekecilan. Selain itu, acara ini dimeriahkan oleh penampilan band internal kebanggaan PT Wisma Mulia. Siapa ya lagi kalau bukan Galaxy Band. Mari personel Galaxy Band berdiri dan menyapa tamu undangannya. Tepuk tangannya dong. Dari games-games seru tadi, kira-kira berapa ya hadiahnya? Siapa yang mau hadiahnya? Saya. Ada hadiah utama uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Yes! Hadiah per games uang 1 juta rupiah. Keseruannya mana nih?
Hadirin dan tamu undangan keluarga Wisma Mulia yang luar biasa. Sebelum keseruan kita berlanjut, yuk kita simak bersama sambutan Direktur Utama Wisma Mulia, Bapak Amirullah Hashim. Kepada Bapak, disilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur. Pesan kekompakan dan solid yang disampaikan tadi tentunya menjadi bekal nanti untuk PT Wisma Mulia berjaya selalu. Masih bersemangat nggak nih? Biar tambah seru dan semangat, kalau saya kata Wisma Mulia, nanti dijawab Jaya, Jaya, Jaya. Oke, bisa dicoba ya. Boleh. Wisma Mulia, Jaya, jaya, jaya. Wisma Mulia. Jaya, 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 jaya. jaya, jaya. Oke. Baik rekan-rekan karyawan Wisma Mulia, mari kita mulai games-games serunya. Langsung saja kita panggilkan rekan panitia lomba untuk memandu. Oke, sip Mbak Astri, makasih. Mbak Astri first time ya buat bawain acara non formal ya? Belum pernah. Belum pernah, oke. Iya, belum pernah. Udah bagus Mbak Astri, paling kurangnya cuma interaksinya aja Mbak Astri. Jadi walaupun udah ada skrip, kalau acara non formal itu kita harus cari sesi kapan harus interaksi gitu. Contoh nih ya, ini kan kita mau ada pantun ya di sini ya. Iya, ya. Bikin skrip nih, mau ada pantun. Nah, di sini tuh kita bisa tambahin dulu. Misalnya, saya lihat Bapak Ibu di sini jadi mau pantun nih, boleh nggak gitu. Misalnya, saya lihat wajahnya hari ini senang-senang banget. Senang-senang banget misalnya. Jadi mau kasih pantun, atau enggak, saya hari ini senang banget bisa ketemu Bapak Ibu semuanya, boleh saya kasih pantun. Jadi kita kasih tahu dulu mau ngasih pantun gitu, biar nanti dijawab sama audiensnya gitu. Jadi Audiens, ya. nggak garing dan audiensnya nggak cuma nonton doang, tapi ada respon. Jadi nanti kita bilang ke pasar pagi beli ikan arwarna, misalnya cakep gitu kan. Ya. Apa kabar semuanya? Nah, itu kan bisa kayak gitu. Karena kalau kita, ini kan acara non formal tuh biasanya udah seru duluan kan. Jadi kalau kita nggak banyak interaksi, mereka kadang nggak denger kita Mbak Astri. Itu sih, Iya, ya. itu PR buat MC non formal gitu. Kadang kalau kita nggak coba cari celah buat ngajak interaksi, takutnya kalau kita mau ngasih kayak pantun, mau ngelempar jokes atau mau ngasih informasi, mereka ya namanya lagi seru kan ngobrol sama temennya atau ngelihat keriuhan acara jadinya nggak fokus sama kita. Nah, nanti yang ada kita malah dikacangin. Itu yang paling sangat disayangkan kalau acara non formal. Kalau lebihnya sih kalau lihat skripnya udah rapih banget. Cuma ya tadi kita tanda-tandain aja nih yang perlu dikasih interaksi di mana. Contoh nih, kita warming up dulu, kita gerak dulu yuk. Kita akan zumba bersama dengan Kak Risti, biar tambah seru dan semangat. Boleh nggak nih? Misalkan kita bisa nanya nih, coba kalau boleh sebelum saya undang Mbak Rizky, saya mau dengar semangatnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu dong. Nah itu kan nggak ada di skrip kan? Tapi kita Iya, ya. masukin sini nih. Misalnya biar apa? Interaksi dengan audiens misalnya. Nah kalau yang belum biasa boleh dikasih tanda-tanda kayak gini nih. Biar nanti ketika tahu kapan sesi interaksi dia udah nyontek kan. Oke. Nah, kalau misalnya bingung interaksinya apa boleh ditulis juga aja. Misalnya di sini mengajak tepuk tangan audiens. Nah, jadi nanti ketika mau ngelihat itu kita tahu nih oh di sini sesi saya interaksi sama audiens. Jadi ketika nanti kita zumba bersama Karisti biar tambah seru dan semangat. Coba, sebelumnya saya mau denger dulu nih, mana semangatnya Wisma Mulia? Nah, itu kan kita bisa mainin dulu tuh. Sebelah kanan saya belum denger suaranya. Sebelah kiri, sebelah depan. Oke, semuanya tepuk tangan dulu yang paling mahal. Oke, udah semangat banget nih ya, luar biasa. Untuk itu, biar lebih semangat boleh dong maju ke depan. Nah, baru nih masuk ke sini nih. Jadi enak gitu, interaksi dulu, baru kita minta audien buat ikutin kita. Nah, kalau misalnya nggak ada bridging kayak gini biasanya ngajak orang ke depan itu kan susah ya.
Iya, Apalagi iya. kalau acara non formal mungkin lebih mudah. Kalau acara semi formal atau formal nyuruh orang duduk ke depan aja kan itu PR banget kan. Nah, jadi butuh triknya adalah ngajak interaksi dulu nih. Biar mereka udah terantusias dulu sama kita. Itu sih paling lebihnya sih udah oke karena skripnya juga udah bagus sih dari Mbak Nura nih. Tinggal kita nanti cari tahu aja sisi-sisi mana yang perlu kita kasih interaksi. Nah, kayak gini juga nih, kalau baca judul saya selalu bilang kita nadanya dari rendah ke tinggi nih, gitu. Rendah ke tinggi. Contoh misalnya, ini udah template sih sebenarnya. Dengan memiliki tema acaranya adalah Indonesia Maju Karyawan Bahagia. Tepuk tangan dong. Nah, itu udah template tuh kalau tema harusnya kayak gitu, apalagi acara non formal harusnya. Gitu. Jadi kalau kita baca biasa aja, ya nggak ada wah-wahnya tema acaranya atau acara yang lagi kita bawakan. Tuh. Nah sama ini juga nih kalau acara non formal ini sebenarnya nggak perlu kayak gini bridgingnya, bisa kita ganti sebelum kita mulai. Sebelumnya izin, saya mau menyapa dulu. Saya mau menyapa tamu undangan aja nggak apa-apa. Tamu undangan yang hadir hari ini. Nah, kalau misalnya PD bercanda bisa dimasukin lagi nih. Karena kalau nggak disapa, nanti saya nggak dibayar. Nah, itu kalau udah pengalaman biasanya bisa masukin jokes kayak gitu tuh pasti kena. Karena kan non formal kan. Kalau yakin bisa bawainnya, kalau enggak cukup di sini aja. Jadi sebelumnya saya kan udah ini ya. Sebelumnya saya izin sorry. Tipe saya izin mau menyapa terlebih dahulu tamu undangan yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Direktur Utama PT Wisma Mulia Bapak Amirullah Hashim. Apa kabar Bapak? Sehat ya Bapak ya? Boleh Bapak berdiri untuk menyapa hadirin dan tamu undangan. Diri dulu dia. Tepuk tangan dong buat Bapak. Nah, jadi bisa tambahin lagi tuh biar kita mengapresiasi Pak Amir karena orang suka dipuji teman-teman. Kalau apalagi bos-bos kayak gitu ya, senang banget tuh ditepok-tepokin, diajak-ajak. Ya, pokoknya seneng deh kalau disuruh dipuji-puji lah bos-bos tuh biasanya. Nah itu, jadi minta aplaus nih di sini bisa nih. Nah, jadi kan intinya kita kalau non formal tuh tadi manfaatin momen. Bedanya itu kan kalau non formal kalau formal sama semi formal kan nggak perlu nih kita ada gini-ginian kan. Jadi langsung aja nyebut nama, nyapa, apa kabar Bapak sehat? Sehat langsung skip. Nah, tapi kalau misalnya yang non formal, kalau kita bisa bikin si bapaknya ini lebih hype lebih diangkat-angkat lagi, sebenarnya nggak masalah juga. Tapi tergantung acaranya ya. Ini kan acaranya kan internal nih, nggak ada tamu dari luar ya. Jadi seenggaknya Iya. bercandaan kita ini bisa diterima sama audiens, sama karyawan-karyawan yang datang. Tapi kalau tamunya umum, nggak perlu berlebihan juga gitu karena nggak kemakan juga gitu yang ada kita bukannya ninggiin bosnya malah bosnya takutnya ngerasa gimana gitu jadi tergantung audiensnya juga kalau internal sih lebih enak sebenarnya karena biasanya direspon sama karyawan itu sih poin pentingnya ada respon dari karyawan. Tuh. Lebihnya sih aman sih Mbak Asri. Kalau pembawaan sih nanti di lapangan Mbak Asri pasti akan lebih terbiasa ya. Cuman tadi kunciannya adalah selipin interaksinya di mananya itu mesti dipikirin Mbak Asri. Biar nanti Mbak Iya. Asri lebih seru aja sih bawainnya juga lebih ada MC-nya lah gitu. Karena kalau Mbak Asri kayak formal sama semi formal yang benar-benar kurang ngajak interaksi, kurang biasanya nanti kalau kita misalnya sebagai MC-nya tuh kurang dihargai aja sih, kurang dapat respon gitu. Iya, Lebihnya sih iya. aman. Oke. Ya, Bapak ya, Mbak Asri sambil nunggu skripnya ya. Nanti kalau nggak dapat hari ini juga bisa dicoba di tempat lain kok. Oke, Mas Pendi mau Nah, nyoba atau enggak? Mau ditanyain nggak Mbak Asri? Boleh, Coach. em, Bentar ya. Aku mau teriak-teriak. Cari ruang iya, diskusi iya. dulu Mas Pendi. Ini ada yang mau Boleh, boleh. ditanyakan. Ya, gimana Mbak Ada Asri? yang mau ditanyakan, Bang Isan. Hmm. Ya, ini kalau untuk acara informal
mengenai jabatannya, titel-titelnya apa tidak? Maksudnya apa harus disebutkan atau bagaimana? Tetap harus disebut Mbak Astri. Tetap Titel harus sebut ya. titel jabatan emang tetap wajib disebut mau acaranya apa juga. Karena kan bentuk penghormatan, Mbak. Iya, iya. Itu pasti harus disebut. Terus Bang Ihsan, ini saya pernah nonton, pernah lihat apa ya? Lihat TikTok lewat kah YouTube? Saya pernah lihat di situ itu untuk penyebutan gelar. Nah, khusus untuk penyebutan gelar, misalnya itu Siapa? untuk penyebutan gelar tidak boleh digunakan bapak di depannya. Misalnya bapak misalnya insinyur kami kepada selanjutnya kami akan mendengarkan bersama sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Manokwari, Bapak Ishak Rumbewas, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Penyebutan Bapak, yang saya tanyakan di sini penyebutan Bapak di depannya dan titel. Ini kan saya sudah sebutkan misalnya status dia sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah langsung sebut nama dan titel atau sebut Bapak dulu, nama dan titel. Yang dipermasalahkan di sini penggunaan kata Bapak dan nama dan titel. Bagusnya bagaimana? Karena pernah saya lihat memang di situ katanya tidak boleh kata Bapak mengikuti nama dan titel. Atau bagaimana ya? Oke, Mbak Astri biasanya sih kalau yang diajarin ya di luar sana tuh yang salah tuh adalah nyebutin bapaknya di awal sebelum sebelum titel. Iya. Contoh, misalnya nih, ini kan insinyur aslinya kan nggak pakai bapak ya. Iya. Insinyur Budi Gunadi Sadikin, SSI, CHFC, dan CLU. Nah, yang salah tuh biasanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur. Nah, itu salah tuh. Jadi bapaknya disertakan di luar ininya nih. Misalnya apa titelnya gitu. Nah, sebenarnya kalaupun nggak pakai bapak, ini nggak apa-apa, boleh-boleh aja langsung nama sebenarnya. Tapi kalaupun kita mau pakai bapak boleh, tapi sebelum namanya Mbak Astri itu masih nggak apa-apa gitu. Karena kan kalau eh, emang lebih tua kan nggak ada masalah nih gitu. Yang salah tuh biasanya sebelum jabatan sama sebelum titel Mbak. Itu yang salah. Misalnya Bapak Bupati. Nah, Bapak Bupati misalnya doktor bla 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 bla. Nah, ini kan bupati nggak perlu pakai bapak kan, mau dia ibu atau bapak karena kan jabatan kan. Oh iya ya. Nah, jadi yang salah tuh biasanya sebelum jabatan dikasih bapak atau ibu gitu. Padahal yang tepatnya adalah nggak pakai bapak sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Ini emang udah di protokolnya juga kayak gitu. Cuman kalaupun pakai bapak boleh, tapi bisa di tadi kayak yang catatannya Mbak Lucy nih, boleh di sebelum namanya gitu. Nggak ada masalah kalau sebelum namanya gitu. Jadi misalnya insinyur Bapak Budi Gunadi boleh, insinyur Budi Gunadi juga boleh, nggak ada masalah. Nah yang salah itu biar tadi Mbak sebelum jabatan kasih bapak atau ibu itu udah salah gitu. Ya kalau yang boleh yang mana dua-duanya boleh sih, mau pakai bapak boleh setelah sebelum nama atau nggak pakai bapak juga nggak ada masalah. Karena kan itu hanya bentuk panggilan ya untuk penghormatan. Iya. Itu nggak ada masalah. Ini kan kayak gini kan nggak pakai bapak atau ibu nih, Dokter Boyke. Dokter Boyke kan nggak pakai bapak atau ibu kan. Iya ya. Nah, sama kayak kepala sekolah tadi Mbak Astri misalnya kan kepala sekolah. Siapa tadi madamnya Mbak? SMP Negeri 10 Manokwari. Namanya siapa? Pak Ishak Ishak. Sopakua misalnya Pak Ishak Sopakua. Ishak Sopapua misalnya. Terus tadi Mbak nyebutinnya gimana? Kepada
Kita akan mendengarkan bersama sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 10, Ah, Ishak Sopakua, SPD, MPD. bener dong itu kalau gitu. Iya, Ya kalau jadi gitu yang bener. maksudnya kebiasaan orang kan misalnya kita akan Gimana? mendengarkan bersama sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Manokwari, Bapak Ishak Sopakua, SPD, MPD. Itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah Mbak sebenarnya. Kayak ini aja kan sama nih. Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Halimah Zainul Tahfidz. Nggak masalah karena sebelum namanya gitu. Sebenarnya kan nggak ada salah benernya sih kalau menurut saya gitu. Nggak ada masalah aja gitu. Tapi kalaupun nggak pakai bapak, nggak ada masalah juga gitu. Jadi itu bukan poin salah bener sih Mbak. Tinggal nyesuaiin aja sebenarnya. Yang salah tadi sebelum jabatan pakai bapak atau ibu atau Oh sebelum gitu ya. titel, sebelum titel gitu. Itu yang kadang keliru. Sama kayak dokter kan kita nggak mungkin pakai dokter ibu itu kan nggak pakai kan. Itu kita tinggal penyesuaian aja tuh. Kalau kayak dokter kan kita nggak mungkin tuh. Dokter Astri Rosalin nggak mungkin dong. Dokter Ibu Astri Rosalin kan nggak ada kayaknya yang kayak gitu deh. Nah itu tinggal penyesuaian aja Mbak. Kalau acara-acara yang formal ataupun semi formal pakai bapak nggak ada masalah. Karena kan kita menyapa aja bentuk penghormatan kita sih. Tuh. Yang salah tadi sebelum titel biasa atau sebelum jabatan biasanya pakai bapak bapak kepala sekolah kita. Nah, 2 kali tuh diulang ntar tuh. Bapak Ishak bla 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 itu salah. Ya kepala sekolah, Bapak Bupati. Nah, kadang tuh malah yang saya dengar tuh kayak gitu, Mbak. Kita akan dengarkan penyambutan dari Bapak Bupati. Nah, kan nggak ada Bapak Bupati. Bupati itu jabatan. Nanti baru Iya, kalau mau nyebut namanya kepada Bapak Ihsan Kamil dipersilakan nggak ada masalah. Yang salah tuh jabatan disertai panggilan itu salah. Gitu. Jadi kalau jabatan ya jabatan gitu. Jadi yang biasanya muncul tuh kadang gitu panggilan dicampur jabatan itu yang salah. Kalau kayak tadi nggak ada masalah sih Mbak, aman-aman aja. Oke. Oke, makasih Mas Ri. Ya, makasih. Mas Fendi udah aman. Kita pakai ini aja nggak apa-apa. Aman, coach. Nanti Mbak Lucy kayaknya nyoba aja nih Mbak, nggak apa-apa Mbak. Jadi kan Mbak semi formal ya. Jadi sekalian Mbak nyobain yang informal nih biar nanti tahu. Kuncinya sih tadi teman-teman ya. eh, Boleh, Kak. Cari tahu selipkan interaksinya kira-kira di bagian mana aja. Ya, silakan Mbak Mas Fendi, kita bantu respon ya. Teman-teman kalau bisa ya. Yo. Oke, oke. Ini yang informal ya, coach ya. Informal Mas Fendi. Oke. Baik, selamat pagi. Pagi, Pagi. 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 Selamat pagi semuanya dan selamat datang di lapangan Night Hall Wisma Mulia. Ke pasar pagi beli ikan arwana. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, Baik. sebelum kita mulai keseruan pada pagi hari ini, kita warming up dulu yuk. Kita gerak-gerak dulu, kita zumba bersama Kakak Risti. Nah, biar tambah seru dan semangat, sambil menunggu Kak Risti siap, mari semua merapat di depan panggung. Kita buat barisan ya, dan kita pemanasan dulu ya sebelum acara dimulai. Apakah semuanya siap? Siap. Siap. Kalau siap, tunjukkan semangatnya ya. Oke, Kak Risti, yuk cus gaskan. Oke. Oke, opening ya. Yuk, Kalau suaranya jelas ya, Coach ya? jelas, jelas, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, wabarakatuh. Waalaikumsalam. shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hari ini pada tanggal 17 Agustus 2024 di lapangan Night Hall Wisma Mulia.
Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, acara ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh PT Wisma Mulia dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Pada tahun ini, acara ini memiliki tema Indonesia Maju. Yang mana tadi ya? Oke. Indonesia Maju, karyawan bahagia. Oke, saya ulang ya, Coach. Yuk. Indonesia Maju, karyawan bahagia. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Sip. Dan tentunya perkenalkan saya Ahmad Effendi. Senang sekali dan bersemangat untuk menemani hadirin sekalian selama acara hari ini. Sebelumnya saya izin mau menyapa terlebih dahulu nih tamu undangan yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Direktur Utama PT Wisma Mulia, Bapak Amirullah Hashim. Apa kabar Bapak? Boleh Bapak berdiri dan menyapa hadirin dan tamu undangan? Boleh dong kita berikan salam hangat untuk beliau? Diucapkan terima kasih. Yang kami hormati manajer and staff, seluruh karyawan PT Wisma Mulia. Mana suaranya? Wah, semuanya bersemangat ya pada pagi hari ini. Dan pastinya gak sabar lagi untuk ikutan games-games seru yang sudah disiapkan panitia. Ada games apa-apa saja ya kira-kira? Ada yang tahu? Baik, Tidak. game tentunya games yang dimainkan pada hari ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Ada tarik tambang, ada balap karung, ada mukbang gacoan, dan panjat sosial tentunya dimainkan secara kelompok dan per divisi ya. Selain itu, acara ini akan dimeriahkan oleh penampilan band internal kebanggaan PT Wisma Mulia. Siapa lagi kalau bukan Galaxy Band? Mari personal Galaxy Band berdiri dan menyapa tamu undangan. Tepuk tangan dong untuk Galaxy Band. Oke, sudah semangat ya tentunya pada hari ini. Tidak sabar lagi sepertinya untuk dihibur oleh Galaxy Band ya. Dari game seru-seru tadi, kira-kira berapa ya hadiahnya? Siapa nih di sini yang mau hadiah? Saya. Nah, tentunya hadiah hari ini banyak sekali ya. Hadiah utama ada uang tunai 30 juta rupiah. Wow, wow, wow. Siapa nih yang mau dapat 30 juta rupiah? Dan hadiah per games tentunya ada uang 1 juta rupiah. Yuk, keseruannya mana nih? Oke, Yes. udah semangat semua ya. Dan hadirin dan tamu undangan, yang mana tadi ya? Keluarga Wisma Mulia yang luar biasa. Sebelum keseruan kita berlanjut, yuk kita simak bersama sambutan Direktur Utama Wisma Mulia, Bapak Amirullah Hashim. Kami silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur. Pesan kekompakan dan solid yang disampaikan tadi tentu menjadi bakal nanti untuk PT Wisma Mulia berjaya selalu. Masih semangat nggak nih? Oke, biar tambah seru dan semangat. Biar tambah seru dan semangat, kalau saya katakan Wisma Mulia, nanti dijawabnya Jaya, Jaya, Jaya. Begitu ya? Boleh kita coba sekali lagi ya? Siap? Wisma Mulia. Jaya, 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 jaya. Kurang kompak. Kita ulang sekali lagi ya. Wisma Mulia. Jaya, 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 jaya. Yeay, boleh kita berikan aplaus sekali lagi ya untuk kita semua yang bersemangat pada pagi hari ini. Sepertinya tidak sabar lagi ya untuk mendapatkan hadiah utama 30 juta rupiah nih. Baik, rekan-rekan karyawan Wisma Mulia, mari kita mulai games-games serunya ya. Langsung saja kita panggilkan rekan panitia lomba untuk memandu. Silakan. Oke, mantap, 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 mantap. Keren, keren Mas Fendi. Oke, ntar sebelum Oke. si feedback, sekalian aja sama Mbak Lucy deh, biar nanti sekalian. Soalnya pasti nggak beda jauh sih. Oke, kalau pembawaan sih udah
patternnya udah dapat sih Mas Meli. Nanti biar sekalian aja kita bedah skripnya biar lebih enak. Oke, yuk Mbak Oke. Lucy coba. Oke, siap, Kak. Ini udah yang paling atas ya, Kak? Ya dari sini aja nggak apa-apa nih. Dari awal kan sebelum mulai acara opening tuh ada Zumba dulu Mbak, culture rundown-nya. Oke. Selamat pagi. 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 Kurang semangat ini. Boleh sekali lagi. Selamat pagi. 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 Pagi, pagi. Oke, luar biasa semangatnya sangat membara ya di pagi hari ini. Iya, selamat pagi semuanya dan selamat datang di lapangan Naik Hall Wisma Mulia. Di awal perjumpaan kita, saya mau kasih pantun nih. Bisa minta cakepnya, teman-teman sekalian? Boleh. Boleh. Oke. Ke pasar pagi beli ikan arwana. Cakep. Apa kabar Cakep. semuanya? Baik. Baik. Oke. Udah kebiasaan nih Kak kursusnya. Sebelum kita memulai keseruan pada pagi hari ini, kita warming up dulu ya. Kita gerak-gerak dulu yuk. Nah, pagi ini kita akan Zumba bersama Kakak Risti. Biar tambah seru dan bersemangat tentunya. Sambil menunggu Kak Risti siap, mari semua bisa merapat ke depan panggung. Kita buat barisan ya. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Kalau begitu, Kak Risti, yuk cus gasken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Hari ini, tanggal 17 Agustus 2024, di lapangan Naik Hall Wisma Mulia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, acara ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh PT Wisma Mulia dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Dan pada tahun ini, acara ini memiliki tema Indonesia Maju, Karyawan Bahagia. Perkenalkan, saya Lucy, senang sekali dan bersemangat sekali untuk menemani hadirin sekalian selama acara ini berlangsung. Sebelumnya, saya izin mau menyapa terlebih dahulu tamu undangan kita yang hadir di pagi hari ini. Yang terhormat, Direktur Utama PT Wisma Mulia, Bapak Amirullah Hashim. Apa kabar, Bapak? Baik. Iya, boleh Bapak berdiri dan menyapa hadirin tamu undangan, Pak. Mohon izin. Terima kasih, Pak. Kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya yang kami hormati, manajer dan staf. Yang kami hormati manajer dan staf dan seluruh karyawan PT Wisma Mulia. Mana suaranya nih? Wah, semuanya bersemangat sekali ya di pagi hari ini. Ini pasti udah pada nggak sabar nih untuk ikutan games-games seru yang sudah disiapkan oleh panitia. Kira-kira ada games apa aja ya? Ada yang sudah tahu nih? Belum. Oh, belum pada tahu ya. Nah, games yang akan kita mainkan di pagi hari ini ada tarik tambang. Siapa nih yang jago tarik tambang? Saya. Ada balap karung. Nah, ini buat yang jago lompat-lompat nih. Ada juga mukbang gacoan. Wah, ini buat yang belum makan dari kemarin. Dan ada juga panjat sosial yang akan dimainkan secara kelompok per divisi tentunya.
Dan selain itu, acara ini dimeriahkan oleh penampilan band internal kebanggaan PT Wisma Mulia. Siapa lagi kalau bukan Galaxy Band? Mari personel Galaxy Band boleh berdiri dan menyapa tamu undangan. Iya, ini dia Galaxy Band. Band yang paling hits se-PT Wisma Mulia. Boleh tepuk tangannya? Dari game seru-seru tadi, kira-kira berapa ya hadiahnya? Di sini siapa yang nggak mau hadiah? Oh, semuanya pasti mau dong ya. MC juga mau dong hadiahnya. Dan hadiah utama di sini ada uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Wow. Dan hadiah per games adalah uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Yuk keseruannya mana nih? Hadirin dan tamu undangan, keluarga Wisma Mulia yang luar biasa. Sebelum keseruan kita berlanjut, yuk kita sorry Kak. Yuk kita simak bersama sambutan Direktur Utama Wisma Mulia, Bapak Amirullah Hashim. Kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Utama Wisma Mulia, Bapak Amirullah Hashim. Pesan kekompakan dan solid yang disampaikan tadi tentu menjadi bekal nanti untuk PT Wisma Mulia berjaya selalu. Masih bersemangat nggak nih teman-teman semua? Masih. Luar biasa. Biar tambah seru dan semangat, kita slogan dulu ya. Nanti kalau saya berkata Wisma Mulia, teman-teman jawabnya Jaya, Jaya, Jaya. Sambil tangannya diangkat, terus dikepal kayak gini. Bisa teman-teman? Bisa. Bisa. Oke, kita coba ya. Wisma Mulia. Jaya, 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 jaya. Jaya, Jaya. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangannya dulu untuk kita semua. Baik, rekan-rekan karyawan Wisma Mulia, mari kita mulai games-games serunya. Langsung saja kita panggilkan rekan panitia untuk memandu acara games kita hari ini. Oke, keren. Thank you, Mbak Lucy. Thank you, Oke, Kak. sebelum tadi saya kasih beberapa ini ya buat Mas Fendi sama Mbak Lucy ini. Nah, tadi pertanyaannya Mbak Asri nih, yang tadi masalah titel. Nah, ini yang salah nih Mbak Asri nih. Terima kasih ya. kami ucapkan kepada Bapak Direktur. Nah, kan nggak ada Bapak Direktur. Direktur ya Iya. direktur, bukan jabatannya, bukan titelnya. Ini yang salah nih Mbak. Nah, kebanyakan Oke. tuh orang salahnya di sini. Jadi sebelum jabatan dikasih Bapak atau Ibu. Ibu Direktur Utama. Ibu Direktur Utama kan kurang tepat. Jadi yang salah tuh kayak gini. Oke, buat Mas Fendi dan Mbak Lucy dan semuanya sebenarnya nggak beda jauh ya. Kalau Mas Fendi sih emang kayaknya stylenya udah biasa sih bawain acara yang non formal. Kalau Mbak Lucy kayaknya stylenya masih ini banget ya, MC seminar banget ya. Lembut banget. Itu audien biasanya ngantuk tuh Mbak kalau di openingnya kayak gitu. Ya kalau overall sih udah aman, cuma gitu kalau Mbak Lucy pembawaannya masih halus banget gitu. Sedangkan Untuk kalau MC ulang tahun kayaknya cocok. kalau ulang tahun cocok banget, tapi kalau vibes-nya kayak 17-an yang emang tuh audien tuh butuh bener-bener dikasih yang Semangat. seru-seru, semangat. Wah itu Seru-seru. bisa-bisa kurang diperhatiin sih gitu. Jadi halus banget, enak saya dengerinnya sampai ini banget merasapi, Ngantuk. bukan ke bawah semangat tapi malah meresapi nih. Ngantuk. Ya. Nah, itu sih kalau Mbak Lucy overall sih udah oke. Paling sama Mas Pendi juga pembawaannya sih Mas Pendi udah oke semua. Cuman tadi teman-teman kalau paling di kisi-kisinya ya atau tipsnya buat non formal tadi buat siapapun yang bawain acara formal kita kan pasti dikasih skrip nih. Biasanya sih udah kalau non formal tuh dari IO sih. IO tuh pasti nggak banyak banyak kayak gini nih teman-teman nih. Nggak banyak yang interaksi improvnya tuh nggak bakal ditulis sama IO. Kalau yang non formal bener-bener kadang tuh ada yang rundown doang, bener-bener cuma dikasih awal doang, penghormatannya doang gitu. Nggak beda kalau kita bawain acara kayak seminar atau grand opening yang ada IO-nya itu biasanya kan dia full tuh,
full dalam arti tuh yang kita omongin ya itu gitu. Itu kalau acara yang non formal, yang informal atau yang semi formal atau yang formal. Tapi kalau yang non formal biasanya skripnya tuh malah dikit. Lebihnya kita yang improv teman-teman jadi MC. Bener-bener kejadiannya akan kayak gitu nanti kalau teman-teman mungkin akan ngalamin real eventnya. Jadi paling nanti teman-teman PR-nya kalau belum biasa coba aja coret-coret kasih tanda di kapan teman-teman mau ada interaksi biar nggak lupa aja sih gitu dan tahu sesi kapan yang perlu interaksi. Ya, contoh misalnya kan tadi nih ini kan kalau pantun ini kan pantun kayak gini nggak perlu dikasih kode nggak masalah sih karena kan cuma 1 rima ya. Kalau 2 rima sih enaknya dikasih kode aja kita mau pantun boleh. Atau di sini nih kita warming up dulu yuk, kita gerak-gerak dulu. Kita akan zumba bersama Kak Risti biar tambah seru dan semangat. Nah, ini kita bisa nih. Saya mau cek dulu semangatnya. Saya mau cek dulu semangatnya. Boleh berikan tepuk tangannya dulu yang paling meriah. Saya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah, ini kan di luar skrip kan, yang emang kadang nggak ditulis nih. Tapi kalau yang udah biasa nih, kayak saya kan udah biasa bawain acara yang non formal, nggak ada ini saya tahu nih. Di sini saya bakal ngajak interaksi dan ada ini nih, bikin lebih semangat lagi. Nah, kalau misalnya kita bacanya full script, kadang kan sesi sesi yang harusnya kita bisa naikin lagi nih vibes-nya biar lebih seru, jadinya kelewatan gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat kesempatan buat MC non formal, saran saya sih coba cari baca skripnya dulu, terus coba bayangin nih kira-kira ada sesi-sesi yang bisa ngajak interaksi ke audien nggak? Nanti kalau belum biasa ditulis aja nggak apa-apa teman-teman kayak gini nih. Contoh, ini skripnya kan sampai sini doang nih, biar tambah seru dan semangat. Udah tuh, nggak ada apa-apa lagi kan, nggak ada kata-kata di skripnya kan. Nah itu kita masukin tuh tambahan improvisasi dari kita. Biar tambah seru dan semangat, saya mau cek dulu semangatnya nih pada pagi hari ini. Boleh dong, tepuk tangan yang paling meriah buat kita semua. Nah, itu baru sekali interaksi tuh. Kalau kita ngerasa belum seru, bakar lagi aja. Wah, kayaknya masih 50% nih. Saya belum dengar yang belakang mana suaranya. Kita ngerasa, wah kayaknya masih bisa lagi nih. Dibikin seru kan. Sebelah kanan, saya mau dengar suaranya. Sebelah kiri, atau enggak per divisi itu. Karena kan internal kan. Internal lebih enak per divisi. Divisi teknik silakan. Divisi digital marketing mana suaranya. Jadi benar-benar kita di awal tuh udah gembor-gembor terus tuh. Biar tadi audiens seru, lebih engage lagi sama kita, lebih ada ikatan sama kita. Jadi nanti ketika kita minta sesuatu, butuh apa-apa, mereka cepat respon. Wah nih gila nih, udah keren banget nih, udah semangat banget nih. Semua divisi udah oke, baru masuk lagi skripnya nih. Sambil nunggu Kak Rizky siap, yuk saya ajak semuanya maju ke depan dulu boleh. Nah enak tuh, jadi udah kita bikin semangat, udah terhipnotis lah sama kita karena udah kebawa suasana kan, baru kita ajak ke depan. Yuk, sambil nunggu kita boleh dong agak ke depan semuanya. Nah kan, udah siap. Silakan Kak Rizky dimainkan karena kalau teman-teman full script acara non formal, waktunya tuh akan lebih cepat. Padahal kalau non formal tuh biasanya kita emang harus banyak ngelur waktu. Itu kuncinya di situ biasanya tuh. Nah, kalau kita nggak kasih kayak gini-gini nih, kita nggak selipin di part mana yang kita bisa atau kita harus ajak interaksi. Nanti yang ada yang ini misalnya harusnya 5 menit nih. Persiapannya baristin nih harusnya 5 menit nih. Nah, tapi karena kita nggak bisa ngulur waktu itu, baristinnya belum siap sama tim nih. Nah, jadinya kan sayang dong. Jadi kita yang emang di hire buat bawain acara jadi tadi eh, kurang profesional aja. Nah, kadang kalau non formal tuh waktunya tuh nggak ini teman-teman nggak sesuai banget, jauh dari yang semi formal ataupun yang formal. Kalau yang formal semi formal mungkin ngulur-ngulurnya tuh nggak begitu jauh. Nah, kadang kalau yang non formal tuh bener-bener kita kadang ngulurnya 10 menit. Nah, 10 menit kan kita mau pakai apa kalau nggak interaksi kan? Nah, jadi nanti di awal juga nggak apa-apa tadi. Kita intinya banyak interaksi aja sih teman-teman. Cuman karena belum terbiasa, di sesi kemarin juga ada yang nanya, Mas gimana kalau belum biasa kita buat interaksinya? Nah, saya pasti selalu bilang, dicatat aja kira-kira part mana yang
kita mau ajak interaksi dan interaksinya tuh apa gitu. Biar nanti lebih enak. Terus sama tadi ini Mbak Lucy juga nih kayaknya biar inget ya Mbak Lucy kalau tema acara lagi-lagi kalau bisa tepuk tangan Mbak Lucy. Jadi Indonesia Maju, karyawan bahagia. Kan udah naik tuh. Nah, itu tuh ada jeda di mana Auden tuh harus ngapain ya? Di otak Auden tuh kayak gitu kadang Mbak Lucy. Tepuk tangan kah? Diem kah? Nah, jadi kita pancing. Indonesia Maju, karyawan bahagia. Berikan tepuk tangan dong buat kita, buat tema acaranya misalnya, buat acara kita hari ini. Jadi mereka tahu mau Mbak Lucy tuh ngasih tema acara terus nadanya ditinggiin tuh mereka ngapain jadi tahu kita minta tepuk tangan. Nah kadang kalau kayak tadi tuh Mbak Lucy kan nggak pakai kayak gitu kan. Mbak Lucy cuman Indonesia Maju, karyawan bahagia, nadanya udah betul. Cuman tadi ajakan buat ngerameinnya nggak ada. Salah nggak salah, cuman tadi kalau Mbak Lucy ngejak tepuk tangan audien jadi tahu, oh ternyata Mbak Lucy itu tujuannya ngasih nada tinggi itu biar kita meramaikan ininya apa acaranya lah gitu sih. Lebihnya sih aman. Jadi intinya sih gitu Mbak Lucy kalau buat tema acara kalau yang non formal atau semi formal, alangkah baiknya habis tema kita minta tepuk tangan. Alangkah baiknya kalau yang semi formal ataupun yang non formal. Tapi kalau yang formal nggak apa-apa kayak tadi aja cukup Mbak Lucy karena kalau formal kan nggak butuh interaksi. Jadi ya udah biarkan audien cukup tahu ini acaranya meriah dari intonasi kita aja. Tapi kalau yang semi formal sama non formal, audien butuh diajak interaksi. Itu sih kuncinya gitu. Bedanya kalau yang semi formal interaksinya dikit aja, kalau yang non formal makin bisa kita interaksi sama audien makin bagus gitu. Lebihnya sih aman sih. Sama ini nih saya lupa ngasih tahu tadi ada yang nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian tuh kurang tepat teman-teman. Karena kalau hadirin itu bentuk jamak. Jadi kalau hadirin, hadirin aja, nggak pakai sekalian. Gitu. Jadi hadirin tuh udah mewakili sekalian. Gitu. Saya lupa juga nih ngasih catatan ke Mbak Nura. Gitu. Jadi ini boleh diganti sama teman-teman semua misalnya. Karena kan kita tahu itu acaranya internal kan. Jadi nggak perlu hadirin sekalian. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, acara hari ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh PT Wisma Mulia. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Dan pada tahun ini kita punya tema yaitu adalah Indonesia Maju, karyawan bahagia. Boleh dong sih tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita hari ini. Nah, itu biasanya template-nya sih kayak gitu. Lebihnya sih aman sih kayaknya. Nah, sama ini nih, kayak gini-gini nih. Kalau teman-teman lihat di script misalnya nih, pasti nggak sabar ikutan games-games seru yang disiapkan oleh panitia. Ada games apa aja kira-kira? Misalnya, ada yang udah tahu? Nah, ini di sini sebenarnya kita bisa interaksi langsung sama audiens. Sini nih. Kalau nggak pakai panggung, kalau nggak ada stage-nya, kalau kita ngomongnya bukan di stage nih, kita di sini tuh bisa nyamperin audien teman-teman nih. Nah, coba saya mau tanya dulu nih sama kakak ini nih yang di sini, saya sih nyamperin Mbak Lucy nih. Mbak Lucy hari ini udah tahu belum ada lomba apa aja? Nah, jadi di situ kita bisa interaksi tuh. Atau kalaupun di panggung juga bisa. Ada yang udah tahu, kan pasti kan mereka jawab tuh. Coba yang tahu sini, siapa yang saya mau tanya? Gitu itu bisa tuh jadi ada interaksi dulu biar lebih enak sih gitu intinya kita makin banyak interaksi kita makin engage sih sama audien dan itu emang acara non formal sih itu kuncinya sih. Nah sama ini nih tadi Malusi juga bagus nih games yang dimainkan tuh ada tarik tambang. Nah ini siapa nih yang paling jago tarik tambang? Ini yakin menang nggak kita bisa tambahin lagi tuh yakin menang nanti di acara di apa pas lombanya yakin oke yang kedua balap karung coba mukbang gacor. Nah, nih pasti yang jarang makan nih pasti. Nah, itu bagus tuh terima dulu situ. Ini yang jarang makan nih pasti menang nih. Itu kita cari relasi apa ini ya hubungannya ya. Kira-kira ini ada yang bisa kita jadiin jokes gak? Kalau nggak usah. Tapi kalau bisa ya kayak Mbak Lucy boleh tadi tuh karena relate kan. Mukbang gacuan kan hubungannya sama makan kan. Apa nih yang bisa dihubungkan? Berarti yang jarang makan kan. Yang jarang makan nih pasti jago menang nih karena kan kita nggak boleh ngejudge kan misalnya ada yang mohon maaf ya misalnya ada yang badannya gede kan nggak mungkin dong kita bilang nih kayaknya yang badannya paling gede menang dong. Nah, itu kan kita terlalu ini kan apa sih namanya kalau body shaming kan. Nah, itu nggak boleh kita harus pinter-pinter milih jokes teman-teman jadi sebagai MC lucu itu nggak mesti ngahina kok gitu kalau saya sih lebih
nyari yang aman-aman aja. Kayak tadi kan lebih enak tuh. Ini kayaknya yang jarang makan nih, yang suka irit-irit nih, pasti menang nih di Mukbang Gacuan, saya yakin nih gitu. Panjat sosial, ini juga nih yang followernya paling banyak mana nih? Ini kayaknya paling jago nih ya, atau yang suka bikin viral gitu-gitu. Itu bisa nanti itu tadi. Jadi poin-poin yang bisa di korelasiin sama jokes bagus kalau mau ditambahin. Sama juga ini hadiah juga nih tadi kan. Game seru tadi kira-kira berapa hadiahnya? Siapa yang mau hadiahnya? Oke, hadiah utamanya udah pada tahu? Kalau belum saya kasih tahu, hadiahnya 30 juta rupiah. Wah, nih yang menang beruntung banget ya. Beruntung banget karena lumayan lah bisa nutupin gaji 3 bulan kan. Nah itu kan kita bisa tambahin di situ kan. Jadi intinya gak usah buru-buru teman-teman. Kalau non formal tuh bener-bener kalau ada part yang bisa kita tambahin buat improvisasi itu lebih oke gitu. Entah itu buat interaksi, entah itu buat jokes, buat hiburan itu lebih bagus. Jadi jangan langsung buru-buru next ke skrip selanjutnya. Itu kunci banget sih kalau buat non formal. 30 juta rupiah itu bagus banget sih. Yang pokoknya yang menang nanti lumayan nih. Bisa nutupin gaji 3 bulan. Nah, terus tapi nggak usah khawatir, tenang-tenang. Selain 30 juta rupiah, nanti juga sudah disiapkan hadiah untuk per gamesnya. Tadi kita ada berapa games? 5 ya. Nah, masing-masing games itu nanti hadiahnya adalah 1 juta rupiah. Lumayan kan? Jadi kalian pulang pasti bawa hadiah. Oke, nanti di situ bisa, kalau saya sih biasanya kalau acara lomba kayak gini nih, saya nambahin kayak gini nih biasanya. Tenang teman-teman, teman-teman. Di sini kita bukan ngomongin menang kalah. Ini kalau saya kalau buat acara lomba ya. Tapi ini hanya masalah harga diri. Kalau saya gitu jokesnya biasanya. Jadi udah bacain kan, hadiah utama 1 juta rupiah. Tenang semuanya, nggak usah khawatir. Kita di sini nggak ngomongin menang kalah kok. Tapi kita cuma ngomongin masalah harga diri aja. Itu kan lucu kan? Ini per divisi gengsi-gengsian nih pasti nih. Waduh, kalau kalah malu nih gitu. Itu bisa. Kalau saya jokesnya biasanya kayak gitu. Udah, lebihnya sih aman. Paling itu sih note teman-teman. Jadi kalau emang ada part yang bisa ditambahkan buat interaksi ataupun jokes ataupun kita mau improvisasi itu lebih bagus kalau acara yang non formal. Terus kalau misalnya nanya, Mas Isan apa yang perlu ditambahin? Itu tadi kita visualisasiin dulu aja dari skrip yang ada apa nih yang bisa ditambahin. Jangan harus ditambahin semuanya, enggak. Kalau bisa aja ditambahin lebih bagus. Kalau enggak masalah. Karena ya tadi kita menghindari jadi annoying teman-teman. Saya sih lebih prefer sih kalau nggak bisa ditambahin gak usah ditambahin gitu. Gitu. Kalau buat lebihnya sih pembawaannya aman gitu. Kalau Mbak Lucy masih nanti tinggal pembiasan aja sih. Karena kan saya buka kelas wedding yang Mbak Lucy ya. Nah itu kan pasti rata-rata udah pernah nge-MC tuh. Nah, emang kebiasaan kita nge-MC kan sama kayak kita punya hobi yang lain ya. Jadi kadang style kita yang sering kita pakai itu akan kebawa terus tuh untuk acara-acara yang lain. Nah, kemarin tuh di MC Wedding juga sama. Peserta saya kebanyakan tuh style lamanya kebawa buat acara MC Wedding. Saya bilang, akhirnya kan karena kita latihan kan, jadinya semuanya makin terbiasa sih. Nah, sama kayak Mbak Lucy butuh pembiasaan aja sih, lebihnya sih udah aman. Saya kalau Mbak Lucy buat acara non formal pembawaannya alus kayak tadi bagus, cuman kitanya jadi terpukau aja. Bukan semangat tapi terpukau sama pembawaannya Mbak Lucy karena terlalu lembut banget gitu. Oke, lebihnya sih gitu sih teman-teman. Karena kita semi private, jadi kalau ada yang mau ditanyain silakan sebelum saya tutup karena emang hari ini kita lebih banyak ke praktek. Biar teman-teman juga nanti kalaupun mau udah bikin skrip nih, mau di-review lagi nggak apa-apa, japri ke saya aja nggak masalah, nanti saya kasih feedback. Karena di MC Wedding juga kayak gitu kok. Saya karena yang belum kan ini kan kita lapangan ya, jadi nggak bisa nih kalau cuma sekali pertemuan dan segala macam. Tapi kalau teman-teman misalnya mau butuh masukan, teman-teman praktekin dulu, nanti saya kasih feedback itu juga nggak apa-apa. Karena di MC Wedding juga sama, saya minta teman-temannya bikin video buat bawain dari apa yang udah dipelajarin, nanti ya kasih feedback biar nanti ketahuan yang udah dipelajari perubahannya itu apa. Sama kayak Mbak Asri, Mbak Lucy atau Mas Fendi kalaupun mau buat ngirim video ke saya biar nanti dikasih note-note kayak tadi atau enggak skripnya yang udah dibuat. Kemarin juga ada beberapa kok teman-teman dari komunitas MC Berita Acara tuh minta feedback khususnya di skrip. Kira-kira ada yang bisa ditambahin atau dikurangin atau di penyesuaian. Jadi nggak ada masalah karena memang tujuan saya juga
bener-bener ngebantu teman-teman yang mau belajar jadi MC, dan biar kalau terjun ke lapangan seenggaknya udah lebih siap aja sih gitu. Dan ada pengembangan juga buat teman-teman. Jadi nggak usah sungkan kalau mau nanya, minta bantuan skrip, tapi syaratnya udah dibikin dulu. Kalau kalau belum dibikin minta bantuan namanya ngerjain saya gitu. Saya bikin dulu, nanti saya bantu nih koreksi kira-kira ada yang bisa diimprove nggak. Nanti saya kasih note. Kemarin juga siapa ya kemarin ya? Saya agak lupa sih. Pokoknya ada kemarin mau MC 17-an. Saya lupa kemarin ada peserta MC 17-an bikin skrip. Saya kasih note kayak tadi. Ini kasih minta tepuk tangan, saya kasih kurung-kurung. Ini coba interaksi ini. Nah, nanti lebihnya saya percayain pembawanya sama teman-teman. Pokoknya kalau skripnya udah bener, saya sih mungkin sama kayak Mbak Lucy. Saya orangnya tuh agak butuh yang lebih detail sih sebenarnya. Apalagi buat awal-awal ya. Jadi kalau saya lebih prefer skrip saya aman, perform saya aman. Kalau saya dulu tuh gitu banget tuh. Mau yang lain bilang gak usah pakai skrip assistant, bawain aja ya. Itu mah terserah, kan beda-beda ya. Tiap orang kan cara performnya beda-beda. Cuman kalau saya dari dulu tuh awal-awal nge-MC pasti saya selalu lama di skrip. Skrip dulu saya amanin, pembawaan nanti tinggal latihan kan. Saya tinggal perform, membiasakan diri saya biar nanti lebih maksimal. Nah itu sampai akhirnya sekarang saya jadi template kan, bisa ngajarin teman-teman, oh skrip tuh ada ini karena memang saya lebih ke tadi prepare-nya, saya sebenarnya lebih ke prepare-nya gitu. Kalau performnya saya yakin kita semua punya style masing-masing. Jadi nggak usah mikirin bagus mana, nggak ada kok sebenarnya. Kayak saya nih, saya mau Mbak Lucy perform seminar, MC seminar dua-duanya. Dua-duanya sama-sama bagus. Bedanya memang nanti penilaian orang-orang aja. Jadi punya feel masing-masing. Contoh nih, oh Mbak Lucy enaknya pembawaannya lebih halus. Itu kan positif kan? Atau oh Mas Ihsan enak nih ada ice breakingnya. Nah intinya cuma beda itunya aja. Jadi beda karakternya, personanya. Jadi nggak usah ngerasa insecure teman-teman ngelihat MC-MC yang lain. Saya juga kayak gitu. Saya termasuk yang bodoh amat sih maksudnya. Karena saya mikir ya tadi, tiap orang punya keunikan, tiap orang punya suatu value yang beda daripada yang lain. Yang penting tadi penyebutan kita benar, skrip kita bagus, pembawaan penyampaian kita udah standarnya udah oke, lebihnya ya udah jadi value kita masing-masing, persona kita masing-masing lah. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita tutup, teman-teman? So far sih itu aja sih yang buat hari ini. Paling nanti yang semi formal lebih gampang lagi biasanya. Gitu. Kalau kayak Mbak Lucy nanti mungkin tinggal pembawaannya aja yang lebih temponya dikurangin. Temponya aja kalau di formal sama suaranya kalau bisa lebih bulat, lebih bagus, enggak juga nggak apa-apa. Nanti saya jelasin juga biar misalnya Mbak Lucy stylenya udah kayak gini nih. Mas Isan saya nggak pernah dapat MC non formal, pengen deh nyobain. Nah itu nanti saya bahas di personal branding. Maksudnya itu masalah atau enggak? Nah itu nanti saya bahas detailnya. Karena kadang orang pengen tuh semuanya dijama. Ada yang kayak gitu kan. Contoh kayak saya nih, wedding. Pengen nyobain deh MC corporate, pengen nyobain deh MC gathering segala macam. Nah ternyata itu nggak bisa teman-teman. Kenapa nggak bisa? Nanti saya jelasin detailnya di sesi personal branding. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita tutup? Mas Fendi mau Coach, nanya? kalau yang saya tadi untuk tempo sama nadanya gimana, Coach? Oh udah oke Karena Mas memang Fendi. Ya itu udah oke. karena memang terus terang sih awalnya saya itu agak insecure, Coach, kalau untuk MC semi Informal. formal. Awalnya sih nyamannya itu yang di formal dan semi formal, Coach. Hmm. Kalau yang informal itu malah itu tantangan tersendiri sih. Nah, makanya emang sih Cuma suara Mas Fendi sih udah bulat banget sih, udah formal double banget. aja. Kemarin itu sempat dapat ini juga dari kantor juga sih Oh untuk iya, apa tuh? bawain MC semi formal. Eh, Kemarin itu ada acara Verbi, Coach. Jadi Hmm. saya awalnya sempat kaget juga sih gimana ya cara bawainnya. Ya alhamdulillah maju terus. Iya, sikat aja kesempatan itu sayang Mas Fendi kalau nggak diambil kalau MC. Iya bener. Hmm. Tapi Apa? memang belum dapat feedback yang ini sih, Coach. Apakah ini udah oke untuk informal atau masih harus banyak perbaikan gitu, Coach? Itu acara kantor. Iya, acara Ah, kantor. kalau acara kantor jangan berharap feedback Mas Fendi, pasti bagus. Iya, soalnya gitu. Kadang kan mereka kan juga nggak banyak pilihan buat MC kan. Pertama itu alasannya. Yang kedua, orang awam itu, saya selalu bilang nih, saya bilangnya di MC Wedding sih biasanya. Di MC Wedding tuh ada penyakit kayak gini teman-teman. Jadi
MC wedding kan terkenal agak gampang ya dibanding MC yang lain. Kenapa gampang? Bukannya yang lain yang lainnya nggak susah. MC wedding tuh gampang karena template teman-teman. Kalau teman-teman udah punya script fullnya, teman-teman itu udah bisa MC wedding. Tinggal fokus cara bacanya aja. Nah, cuma salah satu jebakan MC wedding adalah jadinya nggak mau belajar lagi teman-teman. Kenapa saya bilang nggak mau belajar lagi? Karena kan orang nggak ada komplain kan. Maksudnya nggak bilang jelek, nggak bilang kurang A, kurang B, kurang C. Jadi ketika dia dari awal MC-nya udah, misalnya kayak Mas Fendi nih tadi udah MC kayak tadi nih, dapat pujian terus nih kan dari kantor, Mas Fendi bagus, keren segala macam. Pasti kan Mas Fendi akan mikir, oh gue udah oke nih, ya dong. Nah, jadi nggak mikir apa yang harus diperbaikin. Nah, kalau acara wedding kayak gitu, jadi karena selalu dipuji, karena kenapa dipuji? Karena kan target kita selesai, bawain acara dari awal sampai akhir gitu. Mau bawainnya kayak gimana kan orang awam mah mikirnya yang penting MC ada, terus bisa nutup acara. Orang bakal bilang, makasih ya Mbak Lucy, bagus MC-nya keren. Iya, keren. Kerennya tuh apa? Kan orang nggak ngasih tahu kan. Bagusnya tuh apa gitu. Nah, kadang kalau misalnya cuman dari awal nggak belajar lagi gitu, nggak mau evaluasi diri, nanti akan ada, kalau saya bilangnya sih bom waktu. Jangan sampai kita kena bom waktu. Bom waktu maksudnya gimana? Misalnya kan kita berkarir itu kan bakal makin lama makin banyak klien ya, makin banyak klien. Dari kliennya mungkin rumahan, pindah ke gedung. Dari gedung nanti yang mungkin tamunya biasa-biasa aja, bisa jadi anaknya pejabat. Nah, bom waktunya adalah kalau kita nggak mau belajar, cari tahu nih apa yang bisa kita perbaikin, nanti ketika kita dapat momen, misalnya ketemu nge-MC-in wedding acara anaknya pejabat, yang notabene rata-rata itu secara keilmuan kan pasti beda kan. Mereka pasti akan memperhatikan betul-betul apa yang kita sampaikan. Apalagi kalau misalnya itu di live streaming kan teman-teman. Kebayang nggak? Kalau ternyata misalnya skrip awal kita pas nge-MC, itu misalnya ada kata-kata kayak tadi deh ya. Tadi kan saya contohin tuh, mana ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah itu kan sebenarnya secara tata bahasa salah kan. Hadirin sekalian. Nah, karena kita nggak pernah koreksi mana yang salah, mana yang betul, mana yang kurang tepat. Nanti ketika kita dapat momen yang harusnya itu jadi exposure buat karir kita makin bagus lagi, yang ada malah jadi menjatuhkan karir kita sendiri. Saya selalu bilang kayak gitu. Itu. Jadi makanya kayak Mas Pendi kalau bilang mau minta feedback dari kantor bisa aja, cuman harus nanya Mas gitu. Tapi kalau berharap feedback kayak hari ini bisa dipastikan pasti nggak ada karena pasti mereka bilangnya bagus karena kan pembawaan Mas Fendi pasti dari awal sampai akhir kan nggak ada masalah kan gitu ya, tapi overall pasti oke. Cuman nggak usah sungkan Mas Fendi kalau mau tanya skrip itu Mas Insan, Fendi bikin skrip. kalau MC wedding termasuk informal kan? Jatuhnya formal Mbak Asri kalau buat akad, pemberkatan buat akad formal, tapi resepsinya jatuhnya Resepsinya maksudnya semi formal sih Mbak, nggak terlalu semi informal. formal. Jadi semi formal. Jadi kita tetap jaga wibawa kita kalau acara yang resepsi gitu. Gitu. Kalau Mas Pendi sih tadi udah oke Mas Pendi. Karena Mas Pendi kenapa saya bilang udah oke? Karena Mas Pendi tadi udah berani nyelip-nyelipin dan tahu kapan harus interaksi. Itu kuncinya di situ sebenarnya dan udah tepat menurut saya tadi. Gitu. Walaupun nggak banyak tapi itu buat awal udah bagus banget karena emang kunciannya adalah kita tahu kapan kita harus interaksi sama audiens gitu. Itu yang jadi poin plus buat acara non formal atau MC non formal. Beda sama semi formal ataupun formal gitu. Itu kan nggak jadi poin penting ya buat interaksi. Tapi kalau yang kayak tadi Mas Fendi itu udah bagus kan buat ngajak mana suaranya segala macam gitu. Jadi udah tahu kapan nih ngajak interaksi, kapan yang harus diimprov, itu udah pasti kalau menurut saya. Paling nanti tinggal pelajarin lagi aja. Ada yang lagi nggak yang bisa ditambahin gitu. Kayak tadi kan ini di sini kan nggak improv kan Mas Pendi kan di game tarik tambang balap ini kan nggak improv nih. Tadi yang improv tuh cuma balusi aja. Nah itu nanti bisa dipelajarin lagi tuh Mas Fendi buat kayaknya ini bisa diimprov deh. Misalnya kayak tadi kayak Mbak Lucy yang jarang makan bisa menang nih. Nah, ini boleh kayak gitu Mas Fendi. Paling yang perlu diimprov sih itu aja Mas Pendi buat tadi kan karena first time juga kan.
jarang-jarang. Oh, siap. Nanti saya yakin makin paham mana yang bisa diselipin interaksi, mana yang bisa diselipin jokes, mana yang bisa diimprovisasi. Nah, ini sebenarnya ini kalau harusnya sih kalau buat non formal yang kayak gini-gini nih improv semua nih teman-teman nih, yang kayak gini-gini nih. Games yang dimainkan itu ada tarik tambang. Coba mana nih yang yakin menang buat lomba tarik tambang? Divisi mana angkat tangan? Boleh, tepuk tangan, boleh. Nanti kan misalnya ada yang angkat tangan nih. Kita bisa interaksi lagi tuh. Oh nih divisi digital marketing yakin menang. Saya tahu kenapa yakin karena badannya besar-besar semua bisa. Atau badannya kekar-kekar semua bisa. Jadi per lomba tuh kalau bisa sih improvisasi. Karena emang itu keseruannya teman-teman. Kalau itu nggak dimasukin, ya ada yang kurang aja. Lebihnya sih aman. Balap karung mana coba? Yang makin menang, boleh angkat tangan gitu. Itu bisa. Gitu. So far nih teman-teman udah oke sih buat awal. Karena emang namanya latihan kan nggak mungkin langsung perfect kan. Lebihnya ya tinggal butuh pembiasaan aja. Cuman yang penting teman-teman udah tahu kata kuncinya adalah interaksi. Jadi bener-bener manfaatin di mana sesi yang bisa interaksi. Dan tadi pembawaannya jangan lupa kita harus pace-nya agak cepet, nadanya juga nada tinggi gitu. Jangan terlalu lambat, terlalu halus juga jangan gitu. Karena tadi kalau acaranya mungkin gak terlalu kayak 17-an nih, yang butuh seru-seruan banget, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau acaranya kayak 17-an kan, itu kita udah kebayang kan, gimana tuh crowded-nya, gimana keseruannya. Gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira sebelum saya tutup? Boleh Mas Benny kalau